Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Afra Naila Hidayati absen 1, Saya Talita Samudina Isya absen 30. saya Firanda Purutul Aini Siswanto absen 34. Saya Nibras Abdilasmi nomor absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang orang Cina memberontak dan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Yuk kita simak sama-sama. Pemberontakan orang-orang Cina berlatar belakang pada abad ke-5. Banyak orang-orang Cina yang sudah berdagang dan bermukim di Jawa, salah satunya di Batavia. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok untuk kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia. Namun, banyak dari mereka yang miskin hingga menimbulkan masalah sosial yang sangat buruk. Untuk mengatasi hal ini, VOC mewajibkan orang-orang Cina untuk memiliki surat izin bermukim. Namun dikarenakan biaya yang sangat tinggi, banyak dari mereka yang tidak mampu mendapatkannya, sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri dan membentuk sebuah kelompok pemberontak. Pada tahun 1740, kebakaran di Batavia memicu tindakan keras VOC yang melakukan sweeping dan pembantaian terhadap orang-orang Cina. Sebagian dari mereka melarikan diri dan melakukan perang di bagian pesisir yang dipimpin oleh Oe Panho atau Kisah Panjang. Pemberontakan tersebut sangat didukung oleh para bupati dan Raja Pakubuana II. Raja Pakubuana II saat itu melakukan perundingan dengan VOC sehingga meninggalkan rasa kekecewaan terhadap pendukungnya. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya yaitu Oe Panho atau Kisah Panjang, salah satu pemimpin perlawanan Cina yang terkenal memimpin di daerah pesisir Jawa. Yang kedua, Raja Pakubuana II, yaitu raja yang awalnya mendukung perlawanan Cina, namun kemudian berunding damai dengan VOC. Yang ketiga adalah VOC yang merupakan organisasi kolonial Belanda yang menangani pemberontakan dengan sangat keras menggunakan militer dan keamanan yang sangat ketat. Penyelesaian perlawanan ini dikarenakan pertama, VOC meningkatkan kekuatan militer dan persenjataan sehingga satu persatu dari pemberontak berhasil dipadamkan. Selanjutnya, Raja Pakubuana II yang semula mendukung pemberontak kemudian bimbang dan kembali berdamai dengan VOC. Dikarenakan sikap berubah dari raja ini membuat kalangan keraton kecewa dan memicu intervensi politik di istana. Latar belakang terjadinya perlawanan ini, yang pertama adanya intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. Yang kedua, sikap Pakubuana II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC. Yang ketiga, keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa wilayah Mataram. Strategi yang digunakan dalam perlawanan ini, yang pertama ada perang gerilya. Mereka menggunakan taktik hit and run, menyerang secara tiba-tiba lalu menghilang ke dalam hutan atau desa. Yang kedua, pembagian wilayah. Mereka membagi wilayah kekuasaan untuk memperluas pengaruh dan mempersempit gerak musuh. Yang ketiga, mendapat dukungan rakyat. Mereka berhasil meraih simpati rakyat dengan menonjolkan ketidakadilan yang dilakukan oleh Pakubuana II dan VOC. Tokoh-tokoh yang terdapat pada perlawanan ini adalah 1. Pangeran Mangkubumi, 2. Raden Mas Said, 3. Raden Sutawijaya, 4. Suradiwangsa, 5. VOC, dan yang terakhir adalah Pakubuana II. Penyelesaian perang ini melalui beberapa kesepakatan penting yang secara bertahap melalui 2 perjanjian, yakni yang pertama Perjanjian Giyanti yang terjadi pada 13 Februari 1755. Poin-poin yang terdapat pada perjanjian ini adalah 1. Pembagian kerajaan Mataram, yang kedua pengakuan terhadap Mangkubumi, dan yang terakhir keuntungan VOC. Untuk perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Salatiga yang terjadi pada 17 Maret 1757. Poin-poin yang terdapat pada perjanjian ini adalah yang pertama pembagian wilayah terhadap Raden Mas Said, dan yang terakhir adalah berakhirnya konflik. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.